Orang yang kreatif itu biasanya diselingi dengan apa? Males. Males. Karena apa? Saat dia punya ide, kemudian idenya belum dikerjakan, udah punya ide lagi. Belum dikerjakan, udah punya ide lagi. Belum dikerjakan, udah punya ide lagi. Jadi harus punya apa ya, manajemen diri yang bagus juga. Karena ketika punya ide nggak pernah dilakukan atau idenya belum jadi, baru separuh. Kita buat ide yang pertama, baru dapat separuh, udah ide lagi. Udah selesai, nggak ada yang jadi itu hasilnya. Nggak ada yang jadi produk itu ide-idenya, karena idenya selalu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, seperti itu. Jadi orang itu melihat dia pemalas dan labil. Tapi sebenarnya idenya, karena idenya banyak, maka dia ke sana kemari, ke sana kemari, sana kemari. Seperti itu. Jadi ketika Anda punya ini ya, saya kreatif ide, artinya ide itu ditulis dulu, dipaparkan dulu di sebuah tulisan, simpen. Kerjain yang sedang dikerjain gitu ya. Idenya simpen dulu, kerjain yang sedang dikerjain, seperti itu. Misalnya di sini ya, kasih sayang. Orang punya kasih sayang yang sangat tinggi. Biasanya orang yang punya kasih sayang itu lupa cari nafkah. Maksudnya gini loh. Bukan gitu. Orang yang punya kasih sayang tinggi itu lupa dengan hasil. Misalnya gini, dia nggak terlalu memikirkan hasil. Jadi saat dia bekerja, dia puas, seneng, orang-orang di sekitarnya seneng, dia udah seneng. Jadi kepuasan untuk dia adalah ketika menyenangkan orang lain. Nah, itu kan jadi masalah. Itu jadi masalah ketika itu jadi misalkan dari laki-laki ya yang punya anak dan punya istri, dia lupa kalau pulang ke rumah itu harus bawa penghasilan. Yang jadi masalah di situ. Jadi setiap kelebihan ini, kemampuan super ini dibarengi dengan kelemahan super juga. Jadi jangan terlalu khawatir. Hasil ini hanya untuk apa ya? Saya punya kemampuan yang lebih dari orang lain, otomatis punya kelemahan yang sangat banyak juga. Nah, kemudian di sini ada level unik. Level unik itu ini 49 nih. Level unik itu adalah level di mana orang itu butuh apa itu ya? Pengasuhan. Ini masuk ke pengasuhan aja sebenarnya, pengasuhan. Pola asuh. Pola asuhnya itu butuh asuhan yang khusus atau tidak. Ketika 0 sampai 20, itu dianggap sebagai normal. Normal, tidak perlu perlakuan khusus. Di 20 sampai 40 itu butuh perlakuan khusus yang tidak terlalu khusus. Jadi sebenarnya dianggap normal nggak masalah, tapi kita misalkan jadi orang tua harus tahu, ini sedikit ada masalah ini anak, kan gitu. Misalkan ya, anak ini otak kiri. Otomatis sedikit apa? Introvert. Jadi yang dimaksud perlakuan khusus itu di situ. Anak ini otak kiri, artinya dia introvert. Kalau introvert itu memang dia agak sulit untuk berkomunikasi lisan dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia intinya nggak punya teman lah gitu. Nggak ada teman yang sejawat gitu, atau teman dekat itu biasanya nggak ada orang introvert. Nah, ketika dia, jadi orang tua harus paham, ini dia introvert gitu. Jadi jangan dimasukkan dia di sebuah kerumunan. Terus dia ngomong di depan banyak orang. Dia perkenalan sendiri gitu. Ya jangan. Jadi perlakuan khususnya di situ. Misalnya 20 sampai 40. 20 sampai 40. Dia punya masalah, tapi walaupun masalah itu punya kelebihan juga. Nah, kemudian misalkan di 40 ke atas, maka dia sudah harus punya pola asuh atau pengasuhan yang benar-benar diperhatikan. Misalnya seperti ini. Anak IQ
140 ke atas tapi dominan otak kiri, itu masalah. Kenapa? Karena dia berpikirnya, misalkan ada anak kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP ya. Karena IQ-nya tinggi banget, cara berpikirnya itu hampir seperti anak mahasiswa, seperti anak kuliah. Namun cara bermainnya itu seperti anak kelas 2 SD, masih suka mobil-mobilan, masih suka robot-robotan, masih suka mobil remote gitu kan. Jadi cara mainnya, cara bermainnya itu hampir sama anak SD kelas 2. Namun dia kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP bermain seperti anak SD kelas 2, tapi cara berpikirnya seperti anak mahasiswa. Itu masalah. Jadi pola asuhnya ya kita harus benar-benar tahu, oh anak ini punya masalah di sini. Kita harus paham. Kalau dia sedang main-main pakai mobil-mobilan terus dijejer-jejer, ditoto gitu kan, ditata, terus dia robotnya sedang berperang gitu kan, dia perang sama robot-robot sendiri, biarkan aja gitu loh. Biarkan aja, jangan dimarahi, karena memang perkembangannya modelnya seperti itu, memang cara berpikirnya seperti itu, perkembangannya seperti itu. Saya ulangi, 0 sampai 20 itu dianggap sebagai normal, 20 sampai 40 itu butuh perlakuan yang sedikit khusus, kemudian lebih dari 40 itu butuh perhatian yang khusus. Butuh perhatian khusus intinya. Kemudian berikutnya di gaya kerja dan gaya komunikasi. Pembangun itu artinya bisnis startup atau membangun usaha baru, kemudian pengambil keputusan di penasehatnya. Jadi setiap kepemimpinan kan pasti ada ini penasehat, walaupun itu enggak jelas sebenarnya penasehat. Kamu itu seorang penasehat gitu enggak. Tapi dalam sebuah organisasi itu mesti ada seorang dua ini. Pembangun, pengambil keputusan atau penasehatnya, pelaku yang melakukannya, kemudian komunikator yang melakukan marketing. Marketingnya itu komunikator, membuat iklan, membuat banner itu di komunikator. Dealmaker itu salesnya, pedagang itu yang jual, yang jaga. Pedagang itu yang berjaga di kantor. Pencipta itu orang yang melakukan kreasi barunya. Jadi dalam satu perusahaan itu butuh keempat-empatnya ini sebenarnya. Kalau berapa ini? 6 ya. 6 atau 7 ini. Jadi paling tidak ada semua satu-satu gitu. Atau bisa diambil satu orang tapi ini sangat menonjol semua, nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian gaya komunikasi. Kinestetik sentuh itu lebih ke mimik gitu. Jadi kalau dia ngomong sambil nyentuh, tapi lebih ke ekspresif dan mimik wajah. Kinestetik body ke gestur badan atau body language-nya. Kemudian auditory musik itu lebih ke intonasi bicara. Jadi kalau ngomong bisa naik turun. Nah, ini intonasi ya. Saya sendiri nggak punya intonasi. Jadi wong saya sendiri aja ya, dengerin saya ngomong itu saya ngantuk. Saya sendiri dengerin saya ngomong itu rasanya ngantuk banget. Oh, berarti ini yang dirasakan siswa saya dulu saya ngajar di sekolah. Ngantuk banget. Kemudian auditori bahasa itu bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien. Saat dia ngomong itu bisa lebih nggak muter-muter gitu. Kalau ngomong nggak muter-muter. Kemudian visual gambar itu berkomunikasi dengan gambar-gambar dan coretan. Kemudian visual text itu berkomunikasi dengan teks kalimat gitu ya. Berikutnya kita ke jurusan dan pekerjaan. Nah, ini yang paling kita tekankan di sini, kualitatif dan kuantitatif itu bobotnya lebih tinggi kualitatif. Kita misalkan ya, ini misalnya kalau di sini ya. Nah, misalkan aja di sini. Pendidikan luar biasa prasekolah itu angkanya di 134. Kemudian manajemen pendidikan luar sekolah, teknologi pendidikan, kebijakan
itu sangat cocok tapi di 130. Kalau milih apakah ini atau ini, mending pilih yang ini karena mending di kualitasnya sangat cocok. Atau misalkan kalau wah ini saya nggak suka gitu kan, saya nggak suka dengan jurusan ini, saya bisa pilih yang bawahnya lagi. Nah, misalkan ini seni musik dan sejenisnya, seni suara. Ini di sini sangat cocok 124. Kalau mau dibandingkan dengan misalnya mau ke sini, naskah drama, puisi, cerpen ini 128. Suruh milih gitu ya. Milih mana antara naskah drama dan seni musik? Ya mending milih ke seni musiknya karena di sini lebih sangat cocok. Ini diabaikan dulu. Untuk angkanya pertama itu kita abaikan dulu. Jadi angka di sini kita abaikan dulu, kita lihat di sininya dulu, sangat cocok atau cocoknya. Setelah itu baru kita lihat ke angkanya. Paham ya? Misalkan kita cari lagi, saya pengen media rekam broadcast, saya nggak suka. Misalkan saya pengen yang ini, saya pengen ke teknik lah. Saya pengen ke teknik dan lain pada umumnya. Kalau di sini cocok saja, nggak usah lihat di sini, nggak masalah. Kalau di sini cocok, nggak usah lihat di sini. Nah, ketika ini misalkan ya make up artist di sini 124, tapi saya pengen ke fisika kimia ini 125, maka tetap aja milih yang fisika kimia karena di sini 125, di sini 124. Nah, gitu intinya itu. Jadi ini adalah dua hasil yang dijadikan satu, dua hasil analisa atau dua hasil perhitungan yang dijadikan satu tabel. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan hasil yang singkat. Ini penjelasan singkatnya. Nanti akan kita buat videonya satu persatu untuk misalkan dominasi otak kita bahas sampai tuntas, kemudian EQ kita bahas sampai tuntas. Dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar video ini, akan segera kita jawab. Kalau misalkan jawabannya pendek langsung kita jawab di komentarnya. Kalau jawabannya panjang dan butuh penjelasan agak detail, kita akan buatkan video baru juga. Silahkan nanti bisa diakses di playlist yang sama dengan video ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan selamat mencoba. Semoga sukses selalu.